Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semua buat kita semua. Hari ini masih diberi kesehatan ya. Malam ini tanggal 28 Mei 2021. Saat ini kita berada di gerbang tol scan barcode reguler ya, dimana kalau kita pesan tiket reguler, kita masuknya di tol gate ini, gerbang tol ini khusus reguler. Ini gerbang tol ini pusatnya kendaraan masuk ya, pusatnya kendaraan masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Pertama kali masuk ya, kendaraan pertama kali masuk untuk scan barcode dulu, baru kita bisa ambil tiket, langsung menuju ke dermaga, langsung diarahkan oleh petugasnya. Jadi kalau kita pesan tiket itu kan online, pesan tiket online kita beli di agen-agen terdekat di dekat Pelabuhan Bakauheni itu ada ya. Setelah kita beli tiket di agen-agen terdekat di sekitar Pelabuhan Bakauheni, nanti kita mendapatkan barcode. Nah, yang mana barcode itu belum jadi tiket ya, masih mentah. Lalu kita langsung ke tol gate sini, diarahkan ke tol gate pintu masuk di Pelabuhan Bakauheni. Nah, disinilah tempat penyekanan tiket, baru bisa keluar tiket. Jadi barcode tadi di scan, baru keluar tiket, bisa berbentuk tiket. Kalau untuk kendaraan truk, biasanya mereka sudah ada jasa itu ya, jasa penyeberangan atau untuk kepengurusan kendaraannya. Jadi mereka seperti super-super itu terima bersih untuk masalah tiket. Oke, habis ini kita langsung ke dermaga-dermaga, teman-teman. Kita pantau kondisinya sekarang seperti apa. A few moments later. Saat ini kita di loket scan barcode, loket eksekutif ya, jalur eksekutif. Tidak ada antrian. Hari ini tanggal 28 Mei 2021, jam 22.00. Kita lihat pribadi masih satu unit datang. Nampak langgang ya, nampak langgang sekali. Jadi buat teman-teman yang ingin menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni, jalur eksekutif maupun jalur reguler itu masih normal ya, tidak ada peningkatan atau lonjakan kendaraan, udah normal ya, udah normal banget nih. Karena batas waktu arus mudik kemarin kan sampai tanggal 25 itu
sudah berakhir. Puncaknya kemarin waktu tanggal 26, 26, 27. Oke, nanti kita langsung ke pantau ke dermaga-dermaga. KMP Batu Mandi, proses bongkar-bongkar. Jadi intinya Pelabuhan Bakau ini sekarang sudah normal ya teman-teman, tidak seperti kemarin-kemarin. Udah seperti normal. Lapangan Dermaga 1, AMP Salim Sandar Dermaga 1. Batu Mandi kardek muat-muat ya, mulai muat-muat Batu Mandi. Sementara upper decknya masih bongkar-bongkar. Sepertinya penuh upper deck KMP Batu Mandi, penuh dengan pribadi. Belum habis-habis, masih proses bongkar. Oh ya, buat teman-teman yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, sekarang sudah normal ya, kondisinya sudah normal. Rapid test sementara sampai tanggal 31 Mei 2021. Selebihnya kita tunggu informasi selanjutnya perkembangannya, atau apakah diperpanjang atau tidak. Ya kita berdoa sajalah, mudah-mudahan diakhiri ya, maksudnya tidak diperpanjang lagi. Karena rapid test itu kadang-kadang kita jenuh, memakan waktu. Jadi waktu kita tuh kemakan buat rapid test 1-2 jam, kadang sampai 5 jam, tergantung peserta rapid test. Masih proses bongkar-bongkar upper deck Batu Mandi.
parkiran lapangan kendaraan di dermaga eksekutif habis ya teman-teman, bahkan masih kurang ya muatan untuk KMP Batu Mandi. Saat ini saya berada di dermaga 3 Gangway. Kita cari tempat yang ramai. Dermaga 3 ini ramai sekali. Nah, bongkaran dari Merak, kendaraan pribadi apar penuh, full banget ya teman-teman. Penumpang pejalan kaki menuju ke kapal KMP Trimas Padilla dermaga 3. Proses bongkar-bongkar KMP Trimas Padilla. Oh ya teman-teman, dari Merak itu informasi ya, rapid test untuk pemakai jasa yang menggunakan kendaraan itu udah bebas ya, bebas rapid test. Cuma yang untuk pejalan kaki itu informasi dari Merak itu masih ya, masih rapid test untuk pengguna jasa pejalan kaki. Kita akan lihat antrian atau parkiran di dermaga 3. Lumayan ya teman-teman, padat sekali nih parkiran dermaga 3. Kendaraan dari Kardec ya. Kalau kendaraan dari Kardec itu mayoritas kendaraan truk. Kalau di upper deck memang mayoritas untuk kendaraan pribadi dan motor. KMP Trimas Padilla. Ramai sekali ya teman-teman, full, muatannya full dari Merak KMP Trimas Padilla. Itu kapal yang lewat KMP Panorama Nusantara. Rencana sandar di dermaga 6 Pelabuhan Bakauheni.
KMP Termas Fadilah ini kalau muat pribadi di upper itu bisa mencapai 80 sampai 85 unit ya, kendaraan pribadi. Kita lihat kendaraan pribadi yang parkir ya, yang mengantri untuk masuk ke kapal. Lumayan banyak sekali ya. Kita lihat di bawah terpantau kendaraan bus ada 3 unit. Kendaraan bus ini ada 3 unit. Ini khusus bagian jalur truk semua ini. Pribadi ini terpantau pribadi 30 unitan ya, 30 sampai 40 unit ini teman-teman. Nah, kita lihat banyak sekali. KMP Labitra Karina. Yang kita lihat ini KMP Labitra Karina. Olah gerak handar di dermaga 2. Indah sekali ya teman-teman.
Pelabuhan Bakauheni kalau dilihat dari malam hari. Sinar lampu dari segala penjuru, dari kendaraan, dari lampu jalan. Bus Ramayana antar kota, antar provinsi. Bus yang merah ini bus Singaraja Putra. Ini Jakarta Medan.
ya teman-teman. Nah, kendaraan dermaga 3 sudah mulai berkurang. Nah, lapangannya kosong, jadi per kapal satu pelayanan pas satu muatan habis di bawah satu kapal. Jadi dermaga 3 khususnya Pelabuhan Bakauheni itu sekarang statusnya sudah normal ya. Tidak ada lagi lonjakan-lonjakan kendaraan pribadi atau motor. Saya sekarang berada di parkiran dermaga 2. Inilah teman-teman ya, kendaraan pribadi yang siap masuk kapal. Kapal yang sandar KMP Labitra Karina, proses muat-muat. Cukup sekian teman-teman konten dari saya. Sekian dulu ya, karena cuacanya sudah mau hujan ini di Pelabuhan Bakauheni. Jadi mohon dukungannya terus buat channel ini Takbo 78, karena dari kalian semua, teman-teman semua lah, channel ini kedepannya akan terus berkembang dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Insya Allah komennya saya jawab semua. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.